Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Materi kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis gaya listrik, kuat medan listrik, flux listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Siswa juga akan melakukan percobaan, berikut presentasinya dari hasil percobaan mengenai listrik statis. Oke, silakan kalian simak video berikut ini. Yuk kita bahas mengenai video tadi ya. Jadi pada awalnya siswa memang kebingungan bagaimana sih cara memutar sedotan yang berada di atas botol. Tetapi setelah siswa memahami mengenai konsep listrik statis ya, dan mulai dapat menganalisis bahwa terjadi perpindahan elektron dari tisu ke sedotan sehingga dapat menyebabkan sedotan yang berada di atas botol itu dapat berputar. Yuk kita bahas materinya. Aktivitas ilmiah yang seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa siswa ditantang untuk menggerakkan sedotan di atas botol dengan cara memutarnya tanpa disentuh oleh tangan ataupun ditiup. Alat dan bahan yang digunakan itu diantaranya adalah sedotan, tisu, kertas, benang wol, dan botol sebagai tempat sedotan berada. Ya, nanti diletakkan di situ. Jadi, sedotan dan tisu ini adalah benda-benda yang bersifat isolator. Nah, benda isolator itu umumnya mempunyai proton dan elektron. Tetapi pada benda yang bersifat isolator tadi, elektron tidak dapat berpindah dengan bebas kecuali dilakukan suatu aktivitas atau perlakuan terhadap kedua benda tadi. Nah, dengan menggesekkan antara antara tisu ke sedotan menyebabkan elektron dari tisu itu berpindah ke sedotan. Ya, sehingga sedotan ini akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Sehingga kalau ada sedotan lain dengan perlakuan yang sama tadi, dia harus digesekkan dulu ke tisu, digesekkan oleh tisu ke sedotan sehingga elektron dari tisu berpindah ke sedotan yang berwarna biru ini, ya. Dan ketika sedotan ini sudah kelebihan elektron atau bermuatan negatif dan didekatkan ke sedotan yang berwarna kuning ini, maka akan timbul gaya elektrostatis tolak-menolak karena muatannya sejenis, sama-sama negatif. Kalau ilustrasi berikut ini, ya, gaya elektrostatis yang terjadi adalah tarik-menarik karena muatannya tak sejenis. Jadi, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa sedotan kuning ini sudah bermuatan negatif karena digosokkan dengan tisu, sehingga elektron tisu berpindah ke sedotan kuning,
ke sedotan kuning ini, menyebabkan sedotan kuning ini bermuatan negatif. Nah, tangan kita itu bermuatan positif. Ketika didekatkan ke sedotan yang berwarna kuning ini, akan terjadi gaya elektrostatis tarik-menarik, ya, menyebabkan terjadi interaksi antara kedua muatan yang tak sejenis tadi. Nah, itulah konsep dari listrik statis, khususnya tentang gaya elektrostatis antara dua muatan. Kalau muatannya sejenis, gaya elektrostatisnya akan tolak-menolak, sedangkan kalau tak sejenis, gaya elektrostatisnya akan tarik-menarik. Nah, penerapannya dari konsep listrik statis ini adalah dimanfaatkan oleh atau penerapannya terjadi pada alat penangkal petir. Jadi kita tahu bahwa petir itu adalah proses pelepasan atau lompatan muatan dari awan yang bermuatan positif maupun negatif. Nah, saat terjadi hujan petir, ya, elektron dan proton yang terdapat pada awan akan meloncat ke bumi. Nah, dari tanah, proton-proton yang dari tanah itu akan mengalir melalui konduktor yang ada pada alat penangkal petir tadi. Sehingga akan terjadi gaya elektrostatis tarik-menarik atau tolak-menolak antar muatan tersebut dan dialirkan melalui konduktor ke tanah dan menyebabkan petir tadi tidak menyambar ke tempat lain. Nah, demikianlah kira-kira konsep mengenai listrik statis. Kita ketemu lagi pada konsep pembahasan berikutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.